Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang kami hormati, semua pendengar, semua mustami'in, mustami'at di mana saja Anda berada. Perlu saya sampaikan dalam hal akdu nikah. Akdu nikah yang sering kita saksikan ada dua cara. Yang satu adalah manten laki-laki di forum, di lokasi nikah. Kemudian yang perempuan ditaruh di kamar sana, apalagi terpisah dengan dinding dan jaraknya lebih atau jauh dari pengantin laki-laki yang sedang berhadapan dengan Pak Naib, yang berhadapan dengan penghulunya. Itu apabila menemui hal yang demikian, maka segeralah, entah waktunya kapan, harinya kapan, untuk diulang lagi nikahnya. Tajadidun nikah, tapi bukan berarti tajadidun nikah talak, bukan, cuma menyempurnakan saja. Karena tata keramanya menurut agama Islam, baik laki-laki atau perempuan yang dinikahkan itu duduknya berdampingan. Sekali lagi, berdampingan. Jangan sampai dijauhkan di sana yang saya sebutkan di atas tadi. Dan apabila ini menimpa kepada keluarga Bapak Ibu semuanya, mohon segera diulang lagi nikahnya. Saya tidak menyalahkan yang pertama, tapi untuk lebih sempurna itu berdekatan. Karena di situ ada kata-kata mas kawinnya dibayar tunai. Nah, kalau pengantin perempuannya di jauhan sana, terus bagaimana cara menyampaikannya? Nah, itu. Jadi nggak cocok dengan apa yang dibayar tunai. Tunai ya sekarang. Kalau sekarang pengantinnya nggak ada, berarti kan dari bayar sekarang. Ya harus dibayar sekarang. Oleh karena itu, manten laki-laki dan manten perempuan harus didudukkan atau ditempatkan dengan duduk yang berdampingan. Nggak usah khawatir dosa. Nanti kalau khawatir dosa, Gus Umar yang menanggung dosanya hanya gara-gara manten kedua-duanya tersebut duduk berdampingan. Kalau Anda khawatir seperti itu, Gus Umar atau saya yang bertanggung jawab untuk menanggung dosanya. Saya sampaikan dengan tegas, saya sampaikan dengan terengginas, saya sampaikan dengan otak yang sehat. Oleh karena itu, kelihatannya remeh. Dengan kata-kata mas kawin dibayar tunai, ngapain jabatan tangan gak nyampe? Diberikan tunai itu jabatan tangan antara laki-laki dengan perempuan. Memberikan mas kawin tunai sekarang. Kalau seperti itu, manten perempuannya tidak ditaruh pada samping atau berdampingan dengan pengantin laki-laki. Lalu pengantin laki-laki kalau menyampaikan mas kawin tersebut, bagaimana caranya? Akhirnya tertunda waktu. Itu yang menyebabkan kurang sehat. Sebenarnya sah-sah saja. Tapi untuk lebih sempurna adalah untuk diulang nikahnya lagi. Jangan menyuruh yang menikahkan dulu, jangan sembarang orang. Yang penting dia itu bisa, karena tidak semua ulama bisa menikahkan. Kalau memang bukan bidangnya, gak bisa menikahkan. Walaupun dia ustadz, ulama, yai. Oleh karena itu lewat YouTube ini beritahukan kepada yang lain
bahwa kalau ada nikah yang tempatnya di jauhan, itu Bapak Ibu atau panjenengan semuanya harus mengambil langkah seperti apa yang saya sampaikan. Atau tanya sebelum dinikahkan, Pak, ini besok kalau waktu nikah, laki-laki ini didampingi secara dekat, apa perempuannya di tempat di jauhan. Ditanya terlebih dahulu. Boleh yang menanya itu adalah mantennya, atau yang kebalikannya lah, atau Pak Penghulunya dan lain-lain. Kalau biasanya kalau dinikahkan oleh Pak Penghulu yang tugasnya dari KUA itu benar semuanya. Saya tahu. Cuma pengaturannya kadang-kadang mereka nurut kiainya. Gak boleh ditempatkan yang dekat. Itu bukan pendapat dari penghulu. Kalau penghulunya benar, gak apa-apa, itu tugas dari negara. Itu tugas dari pemerintah melaksanakan. Seingat saya, setahu saya rata-rata kalau memang yang nikahkan adalah penghulu, mantennya pasti dekat. Tapi kalau yang menikahkan bukan penghulunya, ada kekontrasan. Makanya saya bicara di depan YouTube seperti ini, agar Bapak Ibu barangkali ada menemui sesuai dengan apa menjadi keterangan saya ini, dan mereka pelaksananya tidak sesuai dengan apa yang saya terangkan ini, maka sebaiknya segera diperbarui nikahnya. Oleh karena itu, saya pesan kepada semuanya ini bukan hanya satu golongan saja, semua. Itu yang saya sampaikan, jangan sampai ada kegiatan diulang seperti itu lagi. Kalau kemarin ada pelaksanaan seperti itu, biar nggak apa-apa. Tapi mulai hari ini supaya hati-hati. Kalau perlu dinikahkan oleh penghulu saja, supaya nikahnya itu benar. Ya tidak semua ulama nggak benar, tidak. Cuma ada oknum, ada orang satu yang sangat fanatik. Dikira belum dinikahkan itu bukan muhrimnya. Ya memang itu bukan muhrimnya, tapi pelaksanaan adu nikah kan harus di dalam lokasi, nggak boleh di luar lokasi. Rukunnya adalah antara lain manten perempuan, manten laki-laki, rukunnya. Kemudian adalah wali, kemudian 2 orang saksi dan ijab qabul. Ijab qabul itu jawaban nikah itu. Baik dijawab dengan bahasa Arab boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, atau bahasa yang lain sesuai dengan bangsanya boleh, tidak ada halangan. Yang saya maksud, jangan sampai terjadi menikahkan pengantin laki-laki dan perempuan tapi tempatnya adalah berjauhan. Dengarkan dan amalkan apa yang menjadi pesan saya. Pesan saya tidak akan jelek. Pesan saya adalah baik, apalagi saya bicara di depan YouTube. YouTube ini bukan untuk pribadi, YouTube bukan untuk personil agama, melainkan adalah semua agama membaca apa yang saya sampaikan ini. Saya di sini ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa menyampaikan seperti ini karena saya adalah memikirkan nasibnya umat. Jangan sampai menjadi umat Islam cuma atas nama saja. Pelaksanaan Islam tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syariat Islam. Dan itu merupakan suatu beritahu atau berita saja dari kami, dan ini tidak wajib saya menyampaikan. Tapi saya adalah punya kewenangan juga. Ya terserah saya menyampaikan ya nggak apa-apa. Saya tidak menyampaikan nggak apa-apa. Cuma karena saya memikirkan nasibnya umat, maka akhirnya saya sampaikan seperti ini lewat YouTube, karena sekarang ini zamannya zaman internet, ya jelas saja lewatnya ya lewat YouTube seperti ini. Hubungi kami bila ada keluarga Bapak Ibu semuanya, keluarga Anda semuanya ada praktikum seperti itu, maka sebaiknya diulang lagi. Oleh karena itu saya sudah mengamati bahwa pelaksanaan yang dilaksanakan oleh petugas dari KUA itu benar semuanya. Karena saya sering mengikuti, benar semuanya. Pengantin laki-laki bersebelahan atau didekatkan sebagaimana orang duduk, layaknya orang duduk. Dan walinya juga seperti itu, didampingkan kepada pengantin perempuan. Dan caranya
harus berurutan. Ya seperti ini misalnya, anak perempuan yang belum dinikahkan ini dibimbing oleh penghulunya, dibimbing oleh yang nikahkan, maksudnya itu. Anak perempuan ini salaman sama wali, katakanlah ayah kandungnya sendiri, gitu aja, nggak usah repot-repot. Kalau ayah kandungnya meninggal ya tentu bapak petugas sudah tahu penggantinya siapa. Ya ini sudah tahu. Cuma urut-urutannya adalah pengantin perempuan ini salaman dengan bapak. Misalnya bapaknya namanya Muhammad, anaknya namanya Ruqayyah misalnya. Ya salaman, tapi diajari oleh yang menikahkan. Nah silakan salaman dengan bapak, tapi tirukan saya ya, tirukan saya. Tirukan saya bunyinya begini, ini anak yang perempuan. Bapak Muhammad, saya nama Ruqayyah. Wakil pasrah kepada bapak agar bapak menikahkan diri saya kepada seorang laki-laki nama Firdaus seandainya gitu, dengan mas kawin uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Wakil saya, pasrah saya kepada bapak. Terus bapaknya diajari sama penghulu. Saya terima. Kalimat seperti itu tidak persis seperti saya, itu cuma contoh saja. Sebenarnya ya malah lebih sempurna lagi ada, cuma itu sekedar contoh gitu. Nah kemudian pengantin perempuan ini kan sudah mewakilkan kepada bapak kandungnya. Lalu Pak penghulunya tanya, Pak Muhammad, ini panjenengan yang berhak untuk menikahkan anak panjenengan, anak kandung panjenengan yang bernama Ruqayyah tersebut. Lalu bapak menikahkan sendiri apa wakil, Pak? Berarti jawabannya ya gak pasti, kadang ya dinikahkan ayahnya memang. Jawabannya saya wakil aja Pak Naib. Wakil siapa Pak? Wong ini orangnya banyak. Wakil jenengan. Nah, kebetulan naibnya, Pak Naibnya ini adalah Abdullah misalnya. Lalu diajari, Pak Muhammad silakan jabatan tangan dengan saya ya. Kemudian tirukan saya. Bapak Abdullah, saya nama Muhammad. Bapak kandung dari anak kami Ruqayyah. Wakil pasrah kepada bapak agar bapak menikahkan anak kami, anak kandung kami yang namanya Ruqayyah, dapat seorang laki-laki nama Firdaus dengan mas kawin uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Wakil saya, pasrah saya kepada bapak. Akhirnya yang menikahkan bilang, saya terima Pak. Oke. Setelah itu kemudian karena sudah diterima, maka bapak kandung tersebut tidak boleh di lokasi itu. Harus keluar dari lokasi atau area yang ditempati nikah tersebut, supaya nggak makruh. Karena sudah diwakilkan, sudah diwakili oleh yang menikahkan. Baik yang menikahkan itu adalah ulama, ustadz, kiai atau petugas dari KUA, nggak masalah. Yang penting yang bapak sebagai wali tersebut sementara keluar dari area, supaya nggak makruh ibaratnya. Nah kemudian baru memulai yang namanya Pak Naibnya itu, sementara adalah dengan membaca apa-apa biasanya. Pengantin laki-laki namanya Firdaus, sekarang silakan Anda jabatan tangan dengan saya. Tapi nanti kalau
tangan saya ini agak saya kencangkan dikit, itu pertanda bahwa Anda harus menjawab nikah sesuai yang kemarin rapat saya sampaikan. Mulunya atau yang nikahkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Firdaus, ujawijuka ala ma amarallahu ta'ala bi min imsakin bima'rufin au tasrihim bi ihsan. Ya akhi Firdaus, angkahtuka wa zawwajtuka Ruqayyah binti Muhammad biwaliyin nikah Abi Muhammad alladzi wakkalani bimahrin mi'atin alafin rupiyatin halan. Saudara Firdaus, saudara saya nikahkan dengan anak perempuan nama Ruqayyah, putri kandung dengan Bapak Muhammad yang telah wakil pasrah kepada saya dengan mas kawin uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Ini adalah barangkali dijawab dengan bahasa Arab. Terus jangan teledor, langsung diangkat dengan doa, gak boleh welean. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu sampai selesai. Jadi supaya lebih sempurna gitu. Demikian untuk jamaah YouTube yang dapat kami sampaikan agar kita lebih berhati-hati. Maka hal tersebut perlu saya sampaikan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.